Iya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tias ya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul kritik terjemahan hadis, yang dimana saya ambil dari hadis Arba'in Nawawi tentang tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Pembahasan ini akan berfokus pada analisis kesesuaian terjemahan hadis dengan kaidah bahasa Indonesia serta aspek kebahasaan lain. Bahasan dalam presentasi saya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu menyertai teks sumber dan terjemahan hadis. Kedua, menganalisis yang mencakup aspek interferensi, ejaan, tanda baca, transliterasi, register, dan makna. Serta yang ketiga, revisi terjemahan. Jadi nanti akan saya lampirkan revisi terjemahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis tersebut. Hadis saya kan sebagai objek kajian adalah hadis tentang niat. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teks Arabnya berbunyi sebagai berikut. Al-Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Khusairi an-Naisaburi bisahihaima aladaini huma ashalul kutub al-musannafah. Hadis ini merupakan hadis penting dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap amal itu bergantung pada niat seseorang. Melalui hadis ini kita diajarkan bahwa nilai suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niat yang melatar belakanginya. Apakah dilakukan karena Allah dan Rasulnya atau semata-mata karena tujuan dunia. Beri terjemahan hadisnya, yaitu di sini ada berbunyi dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka yang dianggap paling otentik di antara kitab-kitab hadis yang ada. Ikut di sini saya menyertakan analisis dan kritiknya. Dari segi interferensi struktural, bagian awal terjemahan masih meniru pola bahasa Arab, yaitu dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab berkata. Dalam bahasa Indonesia yang lebih alami seharusnya ditulis Umar bin Al-Khattab berkata. Lalu dari segi ejaannya ada beberapa kesalahan seperti penulisan Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya ditulis dengan transliterasi baku. Sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah saya lampirkan di dalam PPT tersebut. Dan singkatan RA sebaiknya ditulis dengan radhiyallahu anhu, sama juga dengan disertai dengan transliterasi baku. Selain itu, penulisan di antara juga harus dipisah menjadi di spasi antara. Lalu selanjutnya
Dari aspek tanda baca, setelah kata berkata sebaiknya digunakan koma, bukan titik dua. Kutipan hadis juga lebih baik menggunakan tanda kutip tunggal seperti yang saya lampirkan di sini seperti itu, sesuai konvensi akademik. Lalu sementara untuk transliterasi nama-nama Arab perlu disesuaikan dengan pedoman baku. Misalnya Umar bin Al-Khattab, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, dan Al-Khusairi An-Nasyaiburi. Selanjutnya, pada aspek register, terjemahan sebelumnya masih terlalu populer dan belum mencerminkan bahasa akademik. Contohnya, pada frasa kitab yang paling sahih, sebaiknya diganti dengan kitab yang paling otentik agar lebih objektif. Kemudian dari sisi makna, kalimat amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Itu bisa disederhanakan menjadi setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Selain itu, kalimat akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Lebih tepat bila diterjemahkan menjadi setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Berikut terjemahan berdasarkan hasil analisis tersebut, yaitu sesuai dengan struktur ejaan dan makna, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Namun, barang siapa hijrahnya untuk memperoleh dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada tujuan hijrahnya itu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua yang dianggap sebagai kitab paling otentik di antara kitab-kitab hadis yang ada. Nah, revisi ini menunjukkan hasil terjemahan yang lebih alami, konsisten dengan kaidah bahasa, dan tetap menjaga makna asli hadis. Berikut dari kesimpulan dari hasil kritik terjemahan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam aspek struktur, ejaan, transliterasi, register, dan makna. Setelah dilakukan revisi, diperoleh terjemahan yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, konsisten dengan transliterasi Arab Indonesia, dan lebih tepat secara semantis. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan pemahaman konteks dalam menerjemahkan teks keagamaan. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.